Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Masjid Al-Husna sungguh berbahagia dan penuh dengan berkah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya pada malam hari ini bulan suci Ramadan dengan Lailatul Qadar tinggal 3 hari akhiran bulan Ramadan. Semoga diberikan kesempatan oleh Al-Husna. Saya sungguh terima kasih. 감사합니다. 안녕하세요. Pertama-tama para pengurus yaitu Ketua Masjid, Bapak Dr. Sudirman. Terdapat juga Yayasan Pembina, yaitu Bapak Dr. Dodi. Dan sohibul saya, Dr. Jack dari Gens. Beliau yang undang perkenaran pada malam hari ini. Begitu masuk pada hari ini, ada suatu keunikan di Masjid Al-Husna, lain dari yang lain. Kayak Ustadz ini impor dari Korea, lain dari yang lain. Sama halnya seperti Masjid Al-Husna, ada suatu hal yang nampak 3, yaitu dari segi keagamaan, yaitu masalah pendidikan, dan juga kewirausahaan masalah ekonomi. Ini adalah dengan disertai trinitas masalah agama dan juga kewirausahaan dan ekonomi. Selain masjid dan juga kita lihat di atas dan masjid ke depan akan menjadi suatu dawabil hal. Ini adalah salah satu hal yang kita diinginkan. Bukan hanya kita dawabil qalbi dengan hati. Bukan hanya dawabil lisan dengan bicara, tapi dawabil hal dari segi amal ini adalah sangat penting. Saya selalu sampaikan masalah dakwah, yaitu adalah bukan hanya sampaikan balighul anyal wal ayat, walaupun satu ayat, tetapi juga bagaimana kita melaksanakan amal ibadah ini adalah salah satu hal yang penting. Sekarang kita menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Apa yang pokok ajaran Islam, bunyan Islam alam konsin. Syahadatul la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa iqamus shalah, wa itau zakat, as-shaumul Ramadan, wa hijjul bait. Salah satu kewajiban menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan ini adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Maka itu puasa ini bukan hanya menangkan dari segi makna untuk menjauhkan daripada makanan dan minuman, tetapi juga kita harus menjauhkan, membatalkan puasa ini apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harmonisasi terjadi di Masjid Al-Husna, peningkatan etos kerja yang baik melalui iman, Islam, dan ihsan. Dalam puasa ini, kita penuh dengan kesabaran dan meningkatkan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pak Dodi, Pak Sudirman, saya suka salah satu ayat, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka peliharalah diri sendiri
dan peliharalah ahli-ahli kami dari azab Allah ataupun api neraka. Dalam bahasa Korea, 수신제가 지국 병천하. Itu adalah realisasinya. Untuk menjaga diri masuk Jannatul Firdaus Araun. Apa yang kita melaksanakan syahril awal untuk melaksanakan bulan suci Ramadan, yaitu adalah memasuki persiapan. Apalagi di dalam 12 bulan. Syahrul Ramadan ini adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hadiah lakum, Lailatul Qadar, bulan yang termulia diberikan bagi umat Islam. Maka itu jangan bersia-sia melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Tinggal 3 hari kita mengampunkan, dan agar kita bisa mendekatkan diri untuk membuka pintu syurga selebar-lebarnya demi untuk menerima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Udu illa sabilillah bika bil hikmatil wajadillahum billatil wahya asan. Wahai orang-orang yang beriman, marilah kita untuk mengajak orang-orang melaksanakan amal ibadah yang kebaikan. Bulan suci Ramadan ini kita akan terjadi interaksi sosial sesama anggota, sesama karyawan, saling dorong-mendorong, saling bantu-membantu, saling membantu orang fakir miskin dan sedekah. Ini adalah salah satu hal amal ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjalankan, meningkatkan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Indonesia bersatu, semangat menuju tahun 2045. Saya merasa bangga Masjid Al-Husna untuk bagi anak-anak muda kompleks Masjid Al-Husna di warga di sini. Anak-anak muda sedang belajar jihadatul ilmiah, jihadatul iman, dari segi keagamaan, dari segi penambahan ilmu pengetahuan, dan juga belajar kewirausahaan, dan juga memantapkan ekonomi nasional Indonesia. Indonesia adalah sebagai negara yang sangat ditonjol oleh di dunia. Kita lihat anak-anak young people usia 17, 40 sampai 45 yang mampu bekerja. Orang yang muda di dunia nomor 1 adalah negara Indonesia. Maka itu tahun 2045 Indonesia akan menjadi pemimpin di dunia negara keempat, yaitu G4. Karena di Asia Tenggara sendiri, dari 11 negara termasuk Timur Tengah, Timur, 12 negara, Indonesia lebih dari 37% ekonomi dikuasai oleh negara Indonesia dibanding negara-negara yang lain. 42% penduduk adalah penduduk Indonesia. Maka di Asia Tenggara sebagai pimpinan negara, leading country adalah Indonesia. Maka kita penuh dengan harapan untuk menuju negara kita ini maju dan meraih sukses kejayaan tahun 2045 Indonesia maju. Mari kita siap untuk menuju masa depan di Indonesia. Selain itu juga ada negara-negara yang di dunia, ada negara senjata nuklir. Mereka selalu merasa bangga. Tapi mereka belum tahu senjata alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nomor 1 di dunia kekayaan itu. Negara yang lain tidak tahu. Contoh, Indonesia tidak ada suatu musuh rawan. Tapi kita lihat, walaupun Singapura, walaupun Filipina, walaupun Thailand, jika terjadi macam-macam, kami siap. Karena sebagian hutan di Kalimantan, maka mereka akan hilang dengan
asap itu. Itulah senjata alam yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita meningkatkan dari segi iman dan tawakal. Saya suka sebelum akhir, karena ditanda-tandai oleh Jack, sebetulnya saya 1 jam pengennya usaha impor ini. Tapi karena berhubungan dengan tarawih, saya mengeluarkan satu hadis riwayat Rasulullah SAW. Ayu amallah uhibullahi. Apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? As-salatu ala waqtiha. Salat dengan pada waktunya. Sehari semalam 5 waktu termasuk tarawih. Apalagi dalam bulan suci Ramadan. Penuh dengan iman dan amal. Dan siang hari kita banyak baca qiraatul Quran. Mendekatkan diri seperti pengikut sunnah Nabi. Dan juga seperti sahib-sahib, yaitu Ibnu Sina ataupun Imam Ghazali. Dan birrul walidayni, berbakti pada orang tuanya. Selain kita untuk menambah iman dari segi keagamaan, tapi juga intelektual. Ya, bagi anak-anak muda belajar sungguh-sungguh untuk demi masa ke depan dan juga disukai oleh orang tua. Dan kita mentaati, mengikuti peraturan saran dari orang tua itu adalah sebagai anak soleha. Dan jihad fisabilillah, berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bawa senapang ke Afghanistan, tapi jihad itu adalah dalam pengertian had. Saya suka salah satu binatang, semut, walaupun kecil-kecil, tapi mereka qalilan illa katsiran. Sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Seperti diraba, membawa madu sedikit, tapi akan berpengaruh bagi rezeki minallah. Dan juga laba-laba dengan penuh kesabaran, dengan jaringan, makanan datang bisa menunggu. Itulah satu dalam puasa ini penuh dengan sifat kesabaran dan juga meningkatkan iman dan takwa, keikhlasan dan juga selalu mentaati pada orang tua. Itu adalah salah satu sebagai anak soleha. Dan jihad fisabilillah selalu berusaha semaksimal mungkin. Itulah salah satu garis besar kuliah kutum ataupun tasya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.